Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Yulandifa dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang be, have, do, yang mana saya akan menjelaskan bagian do. Yang pertama, form and use of do as an auxiliary and as a full verb, yaitu bentuk dan penggunaan do untuk sebagai kata kerja bantu dan kata kerja utama. Yang kedua, do and make compare. Maksudnya yaitu membandingkan antara do and make. Biasanya do memakai simple tense. Yang pertama yaitu use do and as an auxiliary verb to form question and negative in the simple present and simple past tense. Yang mana maksudnya kita menggunakan do sebagai kata kerja bantu untuk membuat kalimat pertanyaan dan kalimat negatif pada simple present tense dan simple past tense. Contohnya, do you like Italian opera? Apakah kamu menyukai opera Italia? Dan I didn't clean my room last week. Saya tidak membersihkan ruangan saya minggu lalu. Pada do kita bisa menggunakan did, do or does, don't and doing. Pada did kita menggunakan simple past tense. Pola kalimat kita membuat kalimat negatif simple past tense yaitu subject tambah didn't tambah verb one. Contohnya, I didn't clean my room last week. Saya tidak membersihkan ruangan saya minggu lalu. Pola kalimat untuk membuat kalimat pertanyaan pada simple past tense yaitu did tambah subject tambah verb one. Contohnya, did I clean my room last week? Apakah saya membersihkan ruangan saya minggu lalu? Dan did he finish his homework yesterday? Apakah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya kemarin? Pada penggunaan simple present tense kita menggunakan do ataupun does. Perbedaan penggunaan do or does ini berdasarkan pronoun, yang mana do pada I, you, we, they kita menggunakan do, sedangkan he, it kita menggunakan does. Pola kalimat membuat simple kalimat negatif simple present tense yaitu subject tambah don't or doesn't tambah verb one. Contohnya, I don't clean my room every morning. She doesn't agree with me. Saya tidak membersihkan ruangan saya setiap pagi. Dia tidak setuju dengan saya. Pola kalimat untuk membuat kalimat pertanyaan present tense yaitu do or does tambah subject tambah verb one. Contoh, do I clean my room every morning? Do you want a coffee? Apakah saya membersihkan ruangan saya setiap pagi? Dan apakah kamu mau kopi? Biasanya dalam do jarang digunakan dalam kalimat positif simple past tense maupun present tense. Namun biasanya dalam kalimat positif do sering diabaikan, namun bisa ditambahkan sebagai penekanan. Contohnya, we eat fish on Friday. Kita juga bisa membuat we do eat fish on Friday, yang artinya kita memakan ikan pada hari Jumat. Dan contoh lainnya, he did look tired, yang mana arti di sini yaitu dia benar-benar terlihat lelah. Do di sini yaitu dalam bentuk lampau, yang mana did simple past tense. Yang kedua, do is also a full verb meaning perform an activity or task. We use it like any other verb in all tenses. This means do can be auxiliary verb and full verb at the same sometimes. Yaitu do juga diartikan sebagai melakukan sebuah kegiatan ataupun tugas. Kita menggunakannya seperti kata kerja lainnya dalam semua bentuk kata. Itu artinya do dapat berupa kata kerja bantu dan kata kerja utama pada waktu yang sama. Contohnya, what did you do this morning? Did yang pertama menunjukkan kata kerja bantu atau auxiliary, dan do yang kedua itu maksudnya yaitu kata kerja utamanya atau full verb, yang mana artinya apa yang kamu lakukan pagi ini? I wrote a lot of letter, yang mana saya menulis banyak surat. She didn't do it. Dia tidak mengerjakan itu. Didn't yang pertama berarti auxiliary, sedangkan do yang kedua berarti itu adalah full verb. I did my homework last night. Did di sini adalah maksudnya kata kerja utama.
Selanjutnya, we often use do to avoid repeating a previous verb. Maksudnya yaitu kita sering menggunakan do untuk menghindari kata kerja sebelumnya. Example, the washing machine often stops suddenly. I don't know why it does that. Mesin cuci itu sering tiba-tiba berhenti. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Does di sini yaitu menggantikan kata kerja stop pada di atasnya. Yang D, do can also mean be in the wrong place, yaitu do juga diartikan sebagai berada pada tempat yang salah. Contohnya, what are these clothes doing on the floor? Yang E yaitu we often use do tambah ing for name task. Contohnya, I have just done the ironing. Saya telah selesai untuk menyetrika. Selanjutnya, do juga bisa kita gunakan dalam bentuk down, yaitu past participle. Past participle are accompanied by a conjunction of the verb to have or to be, which mean it is in the correct tenses according to the subject. Yaitu past participle ini biasanya diiringi dengan konjungsi have ataupun be. Have ditambah past participle is used with a perfect tense. Be tambah past participle it is the passive voice. Passive voice is pola kalimatnya yaitu subject tambah be tambah past participle. Sedangkan perfect tense subject tambah have or has tambah past participle. Kita menggunakan past participle-nya yaitu done. Contohnya, I have done my homework. He has done a good job. The good job. The report was done on time. We sometimes use the verb do to replace a verb when the meaning is clear or obvious. The replacement is more common in informal spoken English. Maksudnya di sini yaitu kadang-kadang kita juga bisa menggunakan do untuk menggantikan kata kerja, yang mana kata kerja itu artinya yaitu seperti bersih ataupun jelas. Biasanya pada penggantian kata kerja ini pada kalimat informal dalam bahasa Inggris. Contohnya, have you done the dishes yet? Done di sini maksudnya berarti mencuci, atau wash. Apakah kamu telah mencuci piring? Yang kedua, I will do the kitchen if you do the laundry. Do yang pertama maksudnya adalah membersihkan, sedangkan do yang kedua maksudnya itu memotong. Saya akan membersihkan dapur apabila kamu memotong rumput. Ini adalah perbedaan dari do, does, did, dan done. Pada pronoun I, you, we, they kita menggunakan present tense do, sedangkan she, he, it kita menggunakan does. Pada past tense kita menggunakan did, dan sedangkan pada past participle kita menggunakan done, yang mana sebelumnya ditambah have ataupun be. Selanjutnya, do bisa juga digunakan dalam bentuk doing, yaitu present participle. Doing refers to something that someone has done or did. Maksudnya yaitu suatu perbuatan mengacu pada sesuatu yang telah dilakukan seseorang atau suatu perbuatan. Contohnya, this mess is your doing. Kekacauan ini adalah ulah kamu. What are you doing? Doing nothing can get you into trouble. Yang selanjutnya yaitu do and make compare. Do often means be engaged in an activity. Make has the sense of create. Maksudnya di sini yaitu do terlibat dalam suatu kegiatan, sedangkan make artinya yaitu suatu membuat. Contohnya, what are you doing? I am making a cake. Apa yang kamu lakukan? Saya membuat sebuah kue. What are you making? A cake. Apa yang kamu buat? Sebuah kue. Yang kedua, we often use do and make in fixed phrases. Do and make with particular noun. Maksudnya yaitu kita sering menggunakan do and make pada frasa tetap. Do and make dengan kata benda yang khusus atau kata benda yang tertentu.
Contohnya, do, a favor, damage, good, no good, harm, the housework, a lesson, and justice. Sedangkan make yaitu an accusation, an agreement, a demand, a loss, a mess, a mistake, a promise, and a proposal. Maksudnya pada do yaitu sebuah bantuan, kerusakan, baik, buruk, membahayakan, pekerjaan rumah, dan sebuah pelajaran dan keadilan. Sedangkan pada make yaitu pada sebuah tuduhan, perjanjian, permintaan, kerugian, kekacauan, kesalahan, janji, dan proposal. Dan yang terakhir yaitu sometimes both make and do are possible. Maksudnya di sini yaitu terkadang do and make itu bisa digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, I will make or I will do the bed this morning if you like. Saya akan tidur di tempat tidur pagi ini jika kamu mau. Selanjutnya ada quiz, yaitu identify all auxiliary verb in the following paragraph. Paragrafnya yaitu I have just heard that you didn't attend the meeting yesterday. Did you have a conflict with the time? I must ask that you explain the reason. Maka auxiliary verb atau kata kerja bantunya yaitu I have just heard, berarti have merupakan kata kerja bantu. That you didn't attend, jadi didn't ini merupakan kata kerja bantu, auxiliary verb meeting yesterday. Did you have a conflict with the time? Maka did itu juga merupakan kata kerja atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Quiz yang kedua yaitu which of the following sentence does not show any auxiliary verb. Yang pertama, I didn't have any reason to go there. Yang kedua, have you practiced this song enough? Yang ketiga, 3 seats have been reserved for us. Yang keempat, I am a professor in the economic department. Maka yang tidak menunjukkan auxiliary verb adalah kalimat keempat, yang mana I am di sini yaitu merupakan kata kerja utama. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.